Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Membuka Jalan Menuju Kemuliaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menasihatkan agar setiap orang percaya senantiasa memusatkan pikirannya kepada perkara yang di atas dan mengutamakan perkara rohani lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah perjalanan menuju kemuliaan. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan sekarang kita sedang dalam proses pemulihan dan transformasi untuk menjadi seperti Dia. Dalam perjalanan ini, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan dan juga godaan. Firman Tuhan ini memberikan panduan penting tentang bagaimana kita dapat membuka jalan menuju kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Ini bukan hanya tentang hal-hal rohani secara abstrak, tetapi tentang memfokuskan hidup kita pada apa yang benar-benar penting dan kekal. Memikirkan perkara yang di atas adalah tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ini adalah perintah utama dan fondasi dari semua kehidupan kekristenan kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Memikirkan perkara yang di atas adalah tentang ketaatan kepada firman Allah. Firman Allah adalah pedoman hidup kita. Kita harus membacanya, mempelajarinya, dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Memikirkan perkara yang di atas adalah tentang pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus. Kita harus hidup dengan penuh harapan akan kedatangan Yesus Kristus kembali, ketika Dia akan menggenapi semua janjinya dan membawa kita ke dalam kemuliaan kekal. Saudaraku yang berbahagia, berbicara tentang perkara bumi bukan berarti semua hal yang berkaitan dengan dunia ini adalah jahat. Namun kita harus berhati-hati agar tidak terikat pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara dan fana ini. Pikiran di bumi itu penuh ketamakan dan materialisme. Kita tidak boleh menjadikan harta benda sebagai tujuan hidup kita. Pikiran di bumi itu penuh hedonisme dan kesenangan duniawi.
Kita tidak boleh terjebak dalam kesenangan dosa yang hanya memberikan kenikmatan sesaat saja. Pikiran di bumi itu penuh kesombongan dan keegoisan. Kita harus hidup dengan rendah hati dan memikirkan kepentingan orang lain. Ya saudaraku, salah satu perintah Tuhan bagi kita adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka hal ini akan membuka jalan menuju kemuliaan. Ketika kita memfokuskan hidup kita pada perkara-perkara yang di atas dan meninggalkan perkara bumi, kita sedang membuka jalan menuju kemuliaan. Ini adalah proses yang membutuhkan disiplin dan juga komitmen. Tetapi hasilnya adalah kehidupan yang penuh dengan makna, penuh sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Marilah kita memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan memfokuskan hidup pada perkara yang di atas, kita dapat membuka jalan menuju kemuliaan dan mengalami sukacita yang kekal. Mengapa kita harus memusatkan pikiran kita pada perkara yang di atas? Karena dunia bukanlah tempat tinggal permanen bagi orang percaya. Dunia adalah tempat yang sementara untuk didiami karena kita tidak lebih dari seorang pendatang atau penumpang saja. Kewargaan negara kita yang sejati, yang sesungguhnya adalah kewargaan kerajaan surga. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, Rasul Paulus dalam ayat ini menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini sebagai kemah, sebuah tempat tinggal yang sifatnya hanya sementara saja dan sebentar saja. Kemah itu mudah dibongkar dan dipindahkan, sama seperti tubuh kita yang rapuh dan fana. Kita tidak tahu kapan kemah kita ini akan dibongkar, kapan kematian akan menjemput kita. Namun Rasul Paulus memberikan penghiburan yang luar biasa. Bagi orang-orang percaya, kematian bukanlah akhir. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga, sebuah tempat yang kekal dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat ini adalah surga, tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Saudaraku, jika kita hendak pergi untuk berkemah, tentunya kita tidak mungkin akan membeli semua peralatan dapur secara lengkap, membeli perabotan rumah tangga, membeli semua perlengkapan untuk mengisi kamar tidur, dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Toh kita ketika berkemah, kita hanya akan tinggal untuk sebentar. Begitu pula ketika kita menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selama-lamanya, maka kita pun tidak akan sepenuhnya hanya memikirkan bagaimana mengumpulkan harta atau kekayaan duniawi semata. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mari kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudaraku,
Ayat ini mengingatkan kita tentang kefanaan hidup dan harta duniawi. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan kita akan meninggalkannya tanpa membawa apa-apa pula. Harta benda yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini tidak akan dapat kita bawa bersama kita. Kita harus menyadari bahwa hidup ini singkat dan fana. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu terikat pada harta duniawi. Semuanya akan kita tinggalkan. Harta benda di dunia ini tidak kekal. Harta benda dapat hilang, dapat dicuri, dan menjadi rusak. Kita tidak boleh menaruh kepercayaan kita pada harta benda di dunia ini. Kita harus fokus pada hal-hal yang kekal, seperti hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Hal-hal ini akan tetap bersama kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan sudah mengingatkan kita tentang pentingnya hidup dengan bijaksana dan tidak terikat pada harta duniawi. Kita harus fokus pada hal-hal yang kekal dan mencari kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini. Waktu kita hidup di sini hanya singkat dan terbatas. Jadi alangkah bijaknya jika kita menggunakan kesempatan dan waktu yang ada sebaik mungkin. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kita untuk suatu tugas yang jelas, yaitu supaya kita menerapkan gaya hidup surgawi. Mengertilah saudaraku, sebagai warga surgawi, sikap dan perbuatan kita pun juga harus mencerminkan dan menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua dapat hidup sebagai terang bagi dunia, mencerminkan kasih dan kemuliaan Allah kepada semua orang. Mari kita berkomitmen untuk hidup dengan cara yang tiada cela dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela dan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur dan hormat. Kami merenungkan firman-Mu yang berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami terikat dengan hal-hal duniawi. Kami mengejar kesenangan duniawi, harta benda, dan pengakuan manusia. Dan kami lupa untuk memikirkan perkara yang kekal. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesombongan kami. Tuhan, kami memohon Engkau membuka mata hati kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang di atas, yaitu perkara-perkara yang kekal dan ilahi. Bimbinglah kami untuk hidup dengan fokus pada kehendak-Mu dan bukan pada keinginan duniawi. Terima kasih Bapa yang Maha Kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan dengan mendengarkan renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami semua, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan juga melakukan usaha-usaha yang lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Tuhan, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara kami yang sakit akan menerima kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali dengan penuh sukacita. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami, Tuhan, yang sudah setia mendengarkan renungan hari ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.